Arab dalam bahaya, rudal balistik Yaman mampu bunuh Raja Salman. Pasukan Pertahanan Udara Arab Saudi mengklaim telah berhasil mencegat dan melumpuhkan 5 peluru kendali alias rudal yang terbang menggempur di langit selatan wilayah kerajaan. Dalam siaran resminya dilansir Viva Militer Senin 28 Juni 2021, militer kerajaan Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat rudal balistik yang ditargetkan untuk menghancurkan 3 basis militer. Rudal balistik milik Angkatan Bersenjata Yaman dan Komite Populer yang ditembakkan dari wilayah Yaman itu telah ditargetkan untuk menghancurkan kamp Garda Nasional Saudi di Najran, kamp militer di Bandara Internasional Abha dan Pangkalan Udara Raja Khalid di kota Kamis Musyaid. Memang semua rudal balistik berhasil dicegat, namun ledakan dari tumbukan rudal dengan sistem pertahanan udara militer kerajaan Arab Saudi cukup membuat situasi kota Kamis Musyaid mencekam. Sebab rudal meledak di langit dan menciptakan suara ledakan besar yang terdengar hingga radius beberapa kilometer. Sementara juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Syari menyatakan rudal balistik yang ditembakkan ke wilayah selatan dari kerajaan Arab belum rudal yang selama ini menjadi andalan Yaman. Sebab Brigjen Yahya Syari mengklaim pasukannya telah memiliki jenis rudal balistik yang memiliki kemampuan lebih mengerikan dari rudal balistik yang ditembakkan ke Kamis Musyaid. Brigjen Yahya mengatakan rudal balistik baru milik Yaman dipastikan tidak cuma mampu terbang beberapa kilometer saja, tapi bisa menembus sampai benteng utama kerajaan Arab Saudi di kota Riyadh. Rudal balistik itu bernama Zulfikar. Rudal balistik Zulfikar ini dikatakan hasil produksi senjata dalam negeri Yaman dan namanya diambil dari julukan pedang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh ini belum terlihat tanda-tanda Yaman bakal segera meluncurkan rudal balistik Zulfikar untuk menghancurkan jantung kerajaan Arab Saudi. Jika Yaman benar-benar menggunakan rudal balistik ini, maka nyawa Raja Kerajaan Arab Saudi King Salman Abdul Aziz Al Saud terancam. Dia bisa terbunuh oleh rudal itu. Kemunculan rudal balistik Zulfikar memang sudah terendus oleh Arab Saudi dan sekutunya Amerika Serikat. Hanya saja dicurigai rudal itu adalah rudal balistik bernama Zulfikar buatan Iran. Perlu diketahui pada 2016 Iran telah merilis berhasil membuat rudal dengan daya jelajah mencapai 700 km dan diberi nama Zulfikar. Dugaan itu muncul seiring dengan hasil penyelidikan PBB terkait jenis rudal yang dipakai Yaman untuk meledakkan pusat minyak terbesar dunia, Aramco. PBB menyebut rudal itu memiliki karakteristik dan desain rudal mirip dengan yang juga diproduksi Iran. Perang antara Yaman dan Arab Saudi pecah setelah Houthi menumbangkan rezim yang didukung Arab Saudi. Sejak 2015, militer kerajaan Arab membentuk pasukan koalisi dan melakukan penyerangan ke Yaman. Dalam data yang telah diterbitkan proyek data Yaman, setidaknya sudah 18.500 warga sipil tewas dalam lebih dari 20.000 serangan udara koalisi Royal Saudi Air Force. Hacker Malaysia diklaim jebol 280.000 data siswa Israel. Sekelompok hacker Malaysia pro-Palestina yang dikenal dengan nama Dragon Force mengklaim meretas 280.000 data siswa Israel minggu lalu. Sebanyak 280.000 data siswa di seluruh Israel bocor usai serangan cyber yang ditargetkan kepada platform yang kerap digunakan siswa untuk mencari pekerjaan. Akademi, jaringan perekrutan siswa dan lulusan terbesar dan terlengkap di Israel diretas oleh Dragon Force Malaysia, ujar Dragon Force lewat pesan Telegram 20 Juni.
Dalam sebuah pesan yang diposting ke sebuah forum di situs gelap, kelompok tersebut meminta para peretas, organisasi hak asasi manusia, dan aktivis untuk berkampanye melawan Israel dan berulang kali disebut sebagai Israel. Para peretas mengaitkan peretasan itu dengan 11 hari pertempuran Israel dengan kelompok teror di jalur Gaza. Kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka membocorkan email, kata sandi, nama depan dan belakang, alamat, bahkan nomor telepon siswa yang terdaftar di Akademi bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi terkemuka termasuk Universitas Ben Gurion Negev, Universitas Tel Aviv, Universitas Terbuka, Universitas Bar Ilan, Technion dan Universitas Haifa serta banyak perguruan tinggi. Pakar keamanan cyber Brooks Kempler yang mengelola grup Think Cyber Safe di Facebook menyebut tengah menyelidiki dugaan peretasan pada aplikasi yang telah digunakan sejak 2014 itu. Situs Akademi diketahui sempat berstatus offline dan terlihat tidak tersedia pada Senin pagi. Pemberitahuan yang muncul ketika membuka situs itu mengatakan bahwa situs tersebut seharusnya segera kembali. Pada hari yang sama, kelompok tersebut mengklaim bahwa mereka membocorkan sejumlah besar paspor Israel. Kelompok yang sama juga meluncurkan serangan DDoS terhadap bank-bank Israel pada hari Jumat, termasuk Bank of Israel, Bank Leumi, dan Mizrahi Tefahot. Awal tahun ini, Kepala Direktorat Cyber Nasional Israel, Yigal Una, memperingatkan bahwa serangan cyber dapat melumpuhkan institusi akademik Israel jika dalam mengambil tindakan untuk merespons situasi tersebut. Sekelompok tim gabungan yang terdiri dari peneliti INCD dan Divisi Teknologi Inovasi dan Digital Ben Gurion dibentuk setelah ditemukan peretasan. Mereka yang bekerja untuk mencegah kebocoran informasi dan menahan insiden tersebut. Meski begitu, hingga kini belum diketahui jelas siapa yang melakukan serangan itu. Dikutip G-Post, sederet serangan cyber telah menjangkiti bisnis dan institusi Israel pada tahun lalu, termasuk Israel Aerospace Industries, perusahaan asuransi Sirbit, dan perusahaan perangkat lunak Emitel. Direktorat Cyber Nasional melaporkan bahwa mereka telah menangani lebih dari 11.000 kasus hotline pada tahun 2020. Hal itu 30% lebih banyak daripada yang ditangani pada tahun 2019. Dikutip Time of Israel pada Desember lalu, sebuah kelompok peretas yang mengatasnamakan Black Shadow membobol perusahaan asuransi Sirbit dan mencuri data klien. Mereka menuntut uang tebusan atau bahkan mempublikasikan data itu ke internet. Perusahaan menolak untuk membayar dan peretas mengatakan bahwa mereka telah menjual data itu di web gelap.